Pernahkah Anda merasakan kekhawatiran sebagai petani saat ada produk pertanian diimpor ke dalam negeri? Anda mungkin khawatir akan persaingan terhadap produk impor yang lebih murah atau bahkan lebih baik dari kualitasnya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kenapa sih kita impor? Jawabannya adalah, karena produksi pertanian kita belum mampu diproduksi, atau belum mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Sehingga, kita perlu melakukan impor untuk menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau, dan tersedia bagi seluruh masyarakat. Contohnya adalah gandum, kedelai, gula, daging sapi, jagung, beras, buah, dan sayur. Produk tersebut sebagian besar jumlah produksinya masih belum dapat terpenuhi, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kedua, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menjaga daya saing produk lokal terhadap produk yang diimpor? Jawabannya adalah melalui kebijakan tarif. Apa itu kebijakan tarif? Kebijakan tarif sendiri adalah kebijakan pemerintah untuk mengenakan pajak atau biaya masuk pada barang dan jasa impor, tujuannya untuk membuat produk impor menjadi lebih mahal, sehingga produk dalam negeri lebih kompetitif dan terlindungi. Pada sektor pertanian, kebijakan tersebut membantu pemerintah dalam mensukseskan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagai contoh penerapan kebijakan tarif adalah, bila harga beras lokal pada tingkat produsen adalah Rp10.000, selanjutnya pemerintah melakukan impor ditambah kebijakan tarif. Hasilnya harga beras impor menjadi Rp11.000. Perbedaan harga tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ketiga, apakah ada kebijakan lain dalam mendukung daya saing produk lokal? Jawabannya, iya ada, yaitu kebijakan subsidi. Bayangkan apabila kebijakan tarif terus dilakukan, itu artinya pemerintah akan terus bergantung terhadap produk impor dibanding produk lokal. Dampak jangka panjangnya adalah, produsen tidak memiliki daya saing terhadap produk impor, karena produk impor terus masuk ke dalam negeri, dan bukan tak mungkin dari segi kualitas serta harga produk impor dapat lebih unggul. Maka diperlukan penguatan terhadap produktivitas dalam negeri. Melalui kebijakan subsidi, tentunya dapat mengurangi beban biaya produksi, sehingga petani dapat menjual produknya lebih murah dan bermutu. Selain itu, kebijakan subsidi tidak hanya hadir sebagai bantuan sarana produksi pertanian, seperti pupuk, pestisida, dan benih. Namun, kebijakan subsidi yang paling utama adalah penguatan keterampilan petani dan adopsi teknologi dalam menunjang daya saing petani lokal. Dengan kebijakan subsidi secara jangka panjang, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing petani. Sehingga, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan, bahkan ekspor produk pertanian. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kebijakan tarif dan kebijakan subsidi merupakan dua kebijakan yang saling menguatkan Indonesia terhadap perdagangan dunia. Kebijakan tarif efektif untuk jangka pendek dan kebijakan subsidi efektif terhadap jangka panjang. Sekian video dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya.